Priyanti, Sylvia Zahra, Anissa. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Tarmizi Siregar selaku dosen pengampu kami. Baiklah, langsung saja kami akan memasuki tentang sistem operasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Citra Amalia Hasibuan. Yang pertama sih, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi sebagai program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Kedua, fungsi sistem operasi. Mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain pertama yaitu mengolah sumber daya terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dipakai. Kedua, memberikan tampilan utama komputer atau user interface. Yang ketiga, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama atau multitasking. Yang keempat, membagikan memori komputer ke aplikasi yang sedang berjalan. Kelima, menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. Yang keenam, mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Salamia Nur Hakim Harahap. Terima kasih. Saya, Salamia Nur Hakim Harahap, ingin melanjutkan presentasi dari Citra Amalia Hasibuan. Yang C, bagian-bagian sistem operasi. Command Interpreter atau Shell, yaitu bagian yang bertugas membaca input dari pengguna. Pustaka-pustaka atau library, yaitu bagian yang berfungsi menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kedua, driver. Driver yaitu komponen yang berfungsi untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Yang D, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, keluarga Microsoft, antara lain terdiri atas Windows Desktop Environment, versi 1.x hingga versi 3.x. Windows 9X meliputi Windows 95,98 dan Windows ME. Dan Windows NT meliputi Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista yang dirilis pada tahun 2007. Yang kedua, keluarga Unix, menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX antara lain SCO Unix, keluarga BCD atau Berkeley Software Distribution, GNU atau Linux, MAC OS atau X berbasis kernel BCD yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin, dan GNU atau HUD. Keluarga MAC OS adalah sistem operasi komputer keluaran Apple yang biasa disebut MAC atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah MAC OS X versi 0.4 atau Tiger. Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 atau Leopard. Yang keempat ada keluarga komputer mainframe dan superkomputer yang menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya merupakan turunan dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM AIX, HP, atau UX, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea Priyanti. Perkenalkan, nama saya Dea Priyanti. Saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, Salamia Nur Hakim Harahap. Macam-macam sistem operasi. 1. Windows atau Microscope. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microscope Conversation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Yang kedua, UNIX atau AT dan T Bell Labs. UNIX adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT dan T Bell Labs.
Yang ketiga, GNU atau Linux. Awalnya dikembangkan oleh Linux Torvalds yang pada mulanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server UNIX di universitasnya. Yang keempat, IBM OS atau 2. Sistem operasi IBM OS atau 2 ini dibuat secara bersama-sama oleh International Business Microscope Conversation dan Microscope Conversation untuk digunakan pada komputer IBM sebagai pengganti sistem operasi DOS. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sylvia Zahra. Saya Sylvia Zahra, baiklah saya akan melanjutkan presentasi. 5. Mac OS atau Apple. Mac OS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. 6. FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT&T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. 7. Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix, sistem yang diperkenankan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992 sebagai pendukung Sun OS Solaris, terkenal karena kestabilannya. 8. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer PC. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Anisa. Baiklah, selanjutnya ada komponen sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa komponen yang harus kita ketahui, yaitu ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem I atau O, manajemen penyimpanan sekunder, serta sistem jaringan dan sistem proteksi. Baiklah, terakhir kesimpulan. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang dalam komputer, sehingga masing-masingnya dapat berkomunikasi. Nah, secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer saat komputer dinyalakan. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang dalam komputer, sehingga masing-masingnya dapat berkomunikasi. Nah, secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke diksi, manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka Azure, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Oke, baiklah. Nay Delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.